Ledakan dahsyat terjadi saat proses pemusnahan amunisi atau bom kadaluarsa di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat pada Senin 12 Mei 2025 pagi. Insiden tersebut merenggut nyawa 13 orang, diantaranya anggota TNI dan warga sipil. Seluruh korban meninggal dunia dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Pamengpek, Garut, yang berjarak sekitar 6 km dari lokasi kejadian. Para korban terdiri atas 4 personel TNI dan 9 warga sipil. Identitas korban dari TNI yang terkonfirmasi adalah Kolonel Antonius Hermawan, Mayor Anda Rohanda, Kopda Eri Dwi Priambodo, dan Pratu Aprio Satriawan. Menurut informasi jurnalis tribunjabar.id Sidki Al-Ghifari, terdapat dua versi keberadaan warga sipil di lokasi berbahaya saat kejadian. Versi pertama menyebutkan warga diduga terburu-buru mendekati lokasi ledakan awal untuk mengumpulkan selongsong bom bekas. Serpihan ini disebut memiliki nilai jual yang tinggi. Versi lain menyatakan beberapa warga memang biasa membantu anggota TNI mempersiapkan seperti menggali lubang dan lain sebagainya. Kronologi bermula saat tim TNI melakukan pemusnahan amunisi kadaluarsa yang direncanakan di 3 lubang atau titik ledak. Pemusnahan di lubang pertama dan kedua dilaporkan berjalan lancar, namun naas terjadi saat anggota TNI sedang mempersiapkan lubang ketiga. Sebuah ledakan susulan tak terduga muncul dari area antara lubang pertama dan kedua, mengenai personel TNI dan warga yang berada di dekatnya. Pasca kejadian, tim relawan penanggulangan bencana Garut Selatan juga dikerahkan ke lokasi dengan ambulans dan peralatan lengkap untuk melakukan penyisiran, memastikan tidak ada korban lain yang mungkin belum ditemukan. Sebuah ledakan terjadi di tempat ledakan amunisi kadaluarsa di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Ini menewaskan 13 orang warga, termasuk anggota dari TNI begitu. Dan saat ini sejumlah korban sudah dievakuasi ke RSUD Pamengpek, Kabupaten Garut, Jawa Barat, yang berjarak 6 km dari lokasi kejadian. Nah, ini dia gambar terbaru dari sejumlah korban yang sudah dievakuasi ke RSUD Pamengpek. Ada dari korban-korban itu, Sarah dan pemirsa Tribun News, ini diantaranya perlombaan TNI adalah Kolonel Antonius Hermawan, Mayor Anda Rohanda, Kopda Eri Dwi Priambodo, Patu Aprio Setiawan. Kemudian untuk korban sipil, Sarah dan pemirsa Tribun News, itu Yus Ibing, Rus Setiawan, Ius warga Cimerak, Toto, Endang, Ipan, Anwar, Agus, dan Dadang. Saya juga tadi sudah mengkonfirmasi kepada salah satu keluarga korban, yaitu keluarga dari Rustiawan, bahwa saat ini pihak keluarga sudah atau sedang menunggu di RSUD Pamengpek untuk dilakukan autopsi terhadap jasad korban. Jadi saat ini memang sejumlah korban sudah berpusat di RSUD Pamengpek Cibalong untuk menunggu autopsi atau pemeriksaan lanjutan. Kemudian Sarah, ini dari informasi atau dari kronologis yang berhasil didapatkan bahwa memang saat kejadian ini ada rencana 3 sumur atau 3 lubang yang akan diledakkan oleh anggota TNI atau dimusnahkan oleh anggota TNI. Kemudian lubang satu dan lubang 2 berhasil diledakkan. Namun ketika anggota TNI tersebut mempersiapkan lubang ketiga, itu ternyata ada ledakan lanjutan dari antara lubang 1 dan antara lubang 2, sehingga menewaskan sejumlah korban begitu. Ini diketahui memang korban-korban yang ada di lokasi atau warga sipil yang ada di lokasi ini diketahui ada 2 versi, Sarah. Versi pertama yaitu warga ini kerap mengambil serpihan-serpihan dari selongsong peluru atau dari bekas-bekas amunisi, karena memang mereka menyebut bahwa ini memiliki nilai jual begitu. Kemudian versi yang kedua menyebut bahwa ada sejumlah warga lain di sekitar lokasi yang biasanya atau sehari-harinya atau biasa membantu anggota TNI tersebut menggali lubang atau mempersiapkan dalam
proses pemusnahan itu, Sarah. Kemudian Sarah, untuk informasi selanjutnya kami akan update nanti malam. Ini saya posisi sedang masih dalam perjalanan menuju ke wilayah Pamengpeuk, yang dimana dari wilayah Garut Kota itu memerlukan waktu sekitar 3 jam perjalanan ke RSUD Pamengpeuk, dan dari RSUD Pamengpeuk ke lokasi ledakan itu memerlukan antara waktu 45 menit perjalanan, Sarah. Kita akan update lagi, Sarah, dan pemirsa Tribun News dimanapun Anda berada. Dan tadi juga sudah disampaikan oleh Dandim Polres Garut bahwa pihaknya TNI di Kabupaten Garut berbelasungkawa atas kejadian yang menimpa terhadap sejumlah korban yang saat ini sudah dinyatakan meninggal dunia. Baik, Sarah. Baik, berarti saat ini sudah semua korban sudah dapat dievakuasi ke Rumah Sakit Pamengpeuk dan sedang dilakukan atau sedang menunggu proses autopsi. Begitu rekan Sidki. Betul, Sarah. Kemudian tadi juga beberapa menit yang lalu kami mendapat informasi dari relawan penanggulangan bencana Garut Selatan bahwa sejumlah relawan juga menuju lokasi bersama tim lengkap, ada ambulan dan tim lainnya untuk mencari apakah ada korban lain dari peristiwa ledakan ini. Semoga tidak ada korban lain, Sarah, dari kejadian ini. Dan kami juga, pemirsa Tribun News, berbelasungkawa atas kejadian yang menimpa korban yang ada di Garut Selatan ini. Jauh tuh lemparnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.